Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhuwah rahimakumullah. Mengawali majelis ini, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa menjalankan salat subuh berjamaah di waktu yang barokah insyaallah. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melanjutkan masih bahasan tentang kitabun nikah. Seperti di awal-awal kita ingatkan bahwa Islam itu agama yang sempurna. Tidak ada bagian dari kehidupan kita yang dibiarkan dan tidak diatur oleh agama. Dari mulai kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat. Dari urusan-urusan sebelum kehidupan sampai ketika kita lahir dalam kehidupan di dunia, termasuk kehidupan setelah kematian. Karena itu memahami Islam harus utuh. Dan salah satu bagian yang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam itu dan dianggap menjadi bagian yang terpenting juga adalah persoalan tentang rumah tangga. Karena rumah tangga itu institusi yang menjaga keberlangsungan keturunan. Betul nggak? Ya. Kita punya anak-anak dan keturunan yang jelas itu kalau bapak ibunya jelas. Kalau bapak ibunya nggak jelas, ya anaknya juga nggak jelas. Nggak jelas statusnya, nggak jelas tanggung jawabnya, nggak jelas siapa bapaknya. Kalau ibunya jelas, kadang-kadang nggak jelas bapaknya. Karena itu, membahas tentang pernikahan ini bukan masalah sepele. Ini masalah yang sangat penting, ya.
sebagaimana kita pentingnya membahas tentang masalah ibadah, sholat, puasa, ya, haji, zakat, ya, maka membahas tentang keluarga itu juga bagian dari prinsip-prinsip ajaran agama kita. Harapannya apa? Memang dari awal tertata dengan baik. Teorinya itu orang kalau ingin melakukan sesuatu atau punya cita-cita tentang sesuatu, untuk mencapai sesuatu yang diharapkan itu, jika dicapai dengan perencanaan yang baik, insya Allah hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang mencapai tujuan tetapi tanpa rencana, tanpa manajemen, tanpa perencanaan. Pokoknya yang penting hasil. Gitu. Dengan orang yang ingin mencapai titik hasil tetapi direncanakan, itu pasti beda. Orang yang bangun rumah asal-asalan dengan orang yang bangun rumah pakai desain, pakai arsitek, atau pakai orang yang ahli di perencanaan tentang rumah, jelas nanti di mana kamarnya, di mana ruang tamunya, di mana dapurnya, di mana untuk menjemur pakaian dan seterusnya dan seterusnya. Itu akan direncanakan secara baik, presisi begitu, sehingga hasilnya juga akan lebih baik. Karena itu sekali lagi dengan memahami logika yang seperti itu, Bapak Ibu yang kami hormati, memahami tentang keluarga, memahami tentang pernikahan, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Memang unik keluarga itu. Keluarga itu dari yang awalnya nggak kenal siapa calon kita. Kemudian ketika kita sudah masuk usia pernikahan, kita sudah mulai ingin punya pasangan. Yang laki-laki ingin siapa pasangan calon istrinya. Yang istri juga mulai ingin bertanya siapa calon suami saya. Orang tua juga bingung juga ini. Ini anak saya siapa nih calon menantu saya, calon pasangan anak laki-laki saya atau calon pasangan anak perempuan saya. Setelah kemudian diperkenalkan, seperti yang kita bahas kemarin, sampailah kemudian pada prosesi akad nikah. Hadirin rahimakumullah, tema pagi hari ini setelah kita membahas yang terakhir tentang memilih calon istri dan memilih calon suami. Tanggung jawab pernikahan itu adalah tanggung jawab orang tua. Khitabnya itu adalah orang tua dulu. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Wa ankihul ayama minkum. Jadi perintahnya oleh Allah itu kepada orang-orang tua. Orang-orang yang punya anaknya itu. Wahai orang tua, kamu punya anak kan? Nah, perhatikan, wa ankihu, nikahkanlah. Jadi kita diperintahkan, orang tua punya tanggung jawab bagaimana dia memperhatikan, merencanakan pernikahan anaknya. Bahkan Allah mengatakan iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jangan kalian menikah takut karena posisi sedang miskin. Meskipun idealnya itu orang yang menikah, terutama laki-laki, harus pada posisi dia sudah punya pekerjaan. Sekecil apapun pekerjaan itu. Jangan menikahkan istri, anak buat perempuan kita dengan pengangguran. Itu nggak boleh juga. Apalagi memang karakternya nganggur. Nggak mau kerja, jangan itu.
iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau ternyata calon suaminya yang mungkin namanya mengawali pekerjaan, yaitu masih ya menata ekonomi lah, ya. Masih meniti karir atau masih mengawali usaha, tapi sudah ada kemauan untuk berusaha. Itu penting. Maka Bapak Ibu sekalian yang punya anak laki-laki harus dipersiapkan menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Punya laki-laki yang memiliki mentalitas sebagai laki-laki. Yang mengayomi, yang melindungi, yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah pada keluarga. Iyakunu fuqara, seandainya dia pada posisi yang masih lemah ekonominya, janji Allah yughnihimullahu min fadli. Allah yang akan mencukupkan. Ini penting ini. Coba kita tanya masing-masing kita. Waktu kita nikah dulu apa sudah mapan ekonominya? Belum kan? Belum seperti sekarang kan? Saya ngontrak. Ada teman saya ngontrak sampai pindah 7 kali. Baru kemudian punya rumah sendiri. Jadi ngontraknya 7 kali. Ini habis kontrakan, pindah lagi. Tahun depan kontrak pindah lagi. Ya. Alhamdulillah saya cuma berapa ya? 2 kali. Gitu ya. Di Surabaya sekali, di Sidoarjo sekali. Tapi sekali langsung 5 tahun. Nah, gitu kan. Tambah lagi kurang. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dan memudahkan kita semuanya. Bahkan ada pula yang sudah punya anak 1, 2, 3 juga masih ngontrak. Tapi kita harus yakin sekalian bahwa ketika niat kita, hati kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak akan membiarkan kita. Gitu ya. Kita sekarang masuk tentang babul khitbah. Nah, setelah calon menantunya ketemu, gitu ya. Calon suaminya sudah ketemu, calon istrinya sudah ketemu. Sudah ada survei sebelumnya, survei bahasanya wong pemilu survei ya. Artinya itu sudah ada observasi, sudah ada pengecekan, tanya sana, tanya sini, gitu. Udah yakin lah pokoknya. Calon saya sudah baik, sudah memenuhi kriteria minimal lah gitu. Kalau kriteria ideal memang susah kadang-kadang itu. Ya sugih, ya ayu, ya pinter, ya itu susah kadang, ya ganteng, ya mapan, ya golek sempurna ku angel lho, Cuk, terlalu tinggi. Entuk-entuk ya. Tapi memang orang pasang dulu, saya ini kalau dapatnya alhamdulillah, gitu kan. Nanti kalau nggak ada kriteria di bawahnya. Ketika sudah cocok, nah, maka sekarang kita masuk tentang khitbah, lamaran. Al-khitbatu fi'latun ka'uqdatin wa jalsatin. Khitbah itu adalah perbuatan seperti orang yang sedang akad. Orang yang sedang negosiasi. Kemarin saya singgung seperti orang yang mau beli mobil, gitu. Mobil belum dibeli, nah, gitu loh. Belum dibayar, maka mobil jangan dipakai dulu. Gitu. Kurang dibayar, dipakai nanti. Kalau cuma melihat mobilnya boleh, dilihat mobilnya, gitu kan? Oh cocok mobilnya, gitu kan? Oh, belum dibeli, belum apa-apa, sudah dipakai kemana-mana. Kalau salah dibawa lari mobil itu nanti, nggak balik. Nah, susah ini. Yuqalu khataba al-mar'ata yakhtubuha khitban wa khitbatan. Intinya khitbah ini adalah
dari pihak laki-laki yang datang ke pihak perempuan, kemudian menyampaikan maksudnya bahwa kami, kalau keluarga atau laki-laki, saya ingin melamar dan menikahi putri Bapak. Karena pesannya harus jelas. Ada orang yang datang itu cuma silaturahim, Bapak niki pun khidbah napa silaturahim tok. Nah, gitu. Apalagi berpotensi ngoten. Niki sik ningali tok kok. Nah, sik ningali tok. Tapi gawane wis akeh. Ya nggawa iki bingung sing tekan iki. Tibae sik takok tok, tibae sik ndelok tok. Dereng khidbah. Makanya gitu takon dhisik niki ngobrol-ngobrol tapi lali tujuane. Lho. Ngobrol ngalor ngidul tibae lali tujuane kenapa. Sampai jelas niki sampun niat lamaran napa dereng. Ini penting niku. Yang kemarin sudah kita bahas, kemudian mantubahu khitbatuha awalan. Ada beberapa pembahasan penting tentang khitbah yang harus dipahami. Yang pertama adalah memahami siapa yang boleh dilamar. Kemarin ada pertanyaan dari jamaah tentang kasus ya. Bapaknya duda, saya ingat teman ya, istrinya janda, yang bapaknya yang laki-laki bawa anak perempuan, yang janda punya anak laki-laki. Bapak ibunya kemudian nikah, bolehkah anaknya nikah juga? Jawabannya ternyata boleh. Wah, itu kalau ada hebat itu. Bapaknya dapat ibunya, anaknya dapat anak juga. Kenapa? Karena dia bukan mahram ternyata. Tapi kalau bapaknya sudah menikahi ibunya, maka bapaknya mahram terhadap anaknya ibunya, anaknya istrinya. Demikian pula yang perempuan sekarang menjadi istri dari bapak sang anak laki-laki, maka dengan bapak ibunya menikah, ya, kemudian sudah duhul biha, maka anak sang laki-laki ini mahram bagi ibu tirinya. Tapi anak laki-laki bawaannya si duda dan anak perempuan bawaannya si istri atau sebaliknya, ya, anak perempuan bawaannya suami, anak perempuan bawaannya istri, ini bukan mahram. Kalau bukan mahram itu artinya masih boleh menikah. Seperti kita jelaskan kemarin, ya. Ada mahram itu pertama karena keturunan. Ke atas, ke bawah, ke samping. Ke atas ini ya apa namanya, ya kayak bapak, ibu, kakek, nenek, ya. Ini yang ke atas, ya. Atau mbah kung tadi, saudaranya kakek, saudaranya nenek, ya. Ini termasuk yang mahram. Yang kedua adalah ke samping, yaitu saudara. Ya, saudara kita, anak perempuan saudara perempuan kita itu pasti mahram. Ya. Kemudian anak perempuan saudara kita itu juga mahram, ponakan. Kalau ponakan dengan ponakan ini bukan mahram. Jadi kita punya ponakan, nah, dari keponakan asli kita, seperti saya dengan Zia, nah, itu mahram. Nanti kemudian ke bawah ini ya seperti anak, kemudian cucu. Nah, ini termasuk yang mahram. Jadi kita punya anak, kemudian anak kita punya anak perempuan. Maka anak perempuan ini adalah mahram. Termasuk wanita yang tidak boleh dinikahi. Yang kedua itu karena disebabkan yang mu'aqqad, yang sifatnya sementara. Ada yang mu'abbad, ada yang mu'aqqad.
Yang mu'abbad itu selamanya sampai kapanpun mahramnya, status mahramnya nggak akan hilang kayak tadi itu. Ada yang juga yang termasuk mu'abbad yang seterusnya itu adalah ibu mertua. Nah, itu selamanya mahram. Kalau sudah seorang laki-laki menikahi anak perempuannya, maka ibunya mahram selamanya, meskipun kemudian sudah pisah. Sudah pisah dengan anaknya, terus nikahi ibunya, itu nggak boleh. Nah, ya. Tapi ada yang mu'akkad itu mahramnya apa namanya sementara. Ya. Kemudian ada juga mahramnya itu karena susuan. Ya. Saudara sesusu seibu. Zaman-zaman dahulu itu orang kadang-kadang menyusukan anaknya itu ke seorang wanita yang lain. Nah, ketika wanita ini kemudian menyusui beberapa anak perempuan, maka saudara sesusu antara laki-laki dengan wanita yang satu ibu susu, maka dia menjadi mahram karena faktor menyusu ke seorang wanita yang sama. Nah, intinya kita harus paham itu apakah ini dipastikan apakah ini masuk kategori mahram atau bukan mahram. Kalau mahram maka diharamkan untuk menikahinya, tapi kalau bukan mahram dibolehkan untuk menikahinya. Kemudian di antara yang penting juga untuk diperhatikan ketika khitbah itu, apakah wanita tersebut sudah dipinang oleh orang lain. Kalau jenengan sudah tahu bahwa wanita itu sedang dalam khitbah laki-laki lain, dan jelas jenengan tahu haram hukumnya, nggak boleh. Jenengan yang punya anak perempuan sedang dikhitbah oleh orang lain, ya, ketika maka juga harus memberikan kepastian dulu dengan calon pertama ya apa tidak. Kalau tidak, silakan membuka kemudian pintu untuk yang melamar calon kedua. Sik tampung kabeh telu-telune, papat. Seleksi, kayak seleksi pimpinan KPK ya. Calonnya buaya, calon dulu. Itu boleh tapi sebelum khitbah boleh. Jadi ngasih aku di DP kok, aku pingin nikah, tapi sebelum khitbah nggak apa-apa. Setelah itu kemudian sampaikan pesan, ayo kapan khitbah anakku? Nah, gitu. Itu boleh. Tapi ketika sudah khitbah, maka berikan jawaban dulu. Sebentar ya, saya minta waktu 1 minggu untuk musyawarah dengan keluarga. Misal begitu. Berarti selama 1 minggu ini sedang proses memberikan janji, mempertimbangkan untuk mengambil keputusan, maka yang tahu jangan masuk. Tunggu seminggu selesai, ada kepastian, oh lanjut sudah, berarti kesempatan Anda sudah berakhir. Karena dia sudah dilamar oleh laki-laki yang pertama. Kalau belum, maka kemudian proposal yang kedua masuk. Gitu. Proposal kedua nggak memenuhi syarat, proposal yang ketiga. Nah, begitu ya, pengajuan proposal lamaran. Nah, ada proposal lamaran kerja, cuma ini proposal lamaran istri. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah khitbatu mu'taddah al-ghair. Bahwa perempuan yang mau dipinang, apakah dia sedang pada masa iddah atau tidak. Ini khususnya buat yang janda. Nah, kalau masih biker, masih perawan, ya nggak ada iddah. Perawan kapanpun bisa dikhitbah. Tapi kalau kemudian janda, lah ini berlaku masa iddah.
Ada iddatut tolak, yaitu orang yang punya masa iddah karena perceraian. Ada yang disebut juga dengan iddatul wafat. Seorang perempuan punya masa iddah karena meninggal suaminya. Yang satu karena sebab perceraian. Salah satu ashur iddahnya 3 bulan, 3 masa suci. Khilaf dari situ 3 masa suci hitungannya atau 3 bulan dari sejak perceraian. Ada khilaf di situ. Nah, yang kedua, iddahnya seorang wanita yang meninggal suaminya. Arba'ata ashurin wa asra. 4 bulan 10 hari. Itu masa iddahnya seorang wanita yang meninggal suaminya. Berarti selama itu masa tunggu. Masa iddah ini kira-kira bahasa kita masa tunggu. Seorang laki-laki, seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, dia tidak boleh dinikahi oleh orang lain sampai dia melewati masa iddahnya, baru kemudian boleh menikah dengan suami berikutnya. Nah, ini juga penting ya, jangan sampai mengkhidbah seorang perempuan yang dia sedang dalam masa iddah, itu tidak sah. Sebagian membolehkan kalau hanya memberikan sinyal. Kalimatnya enggak soreh. Kalimatnya tidak langsung menjelaskan kalimat yang menyatakan dia mengkhidbah atau melamar. Wis sabaro sama tunggu masa iddah. Ya kan sudah sinyal itu. Nah, kan belum jelas itu. Maksudnya nunggu apa, Mas? Setelah tunggu sih. Tunggu masa iddahnya gitu. Namanya kinayah. Boleh memberikan pesan-pesan kinayah yang tidak sorih. Itu berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 235. Wala junaha 'alaikum fi ma 'arradtum bihi min khitbatin nisa aw aqnantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tu'aiduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa 'alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Jadi kalimatnya pesannya masih pesan yang sifatnya kinayah itu dibolehkan. Berikutnya, hadirahmakumullah. Tadi sudah kita jelaskan al-khitbatu alal khitbah tidak boleh ya. Mengkhitbah seorang perempuan yang sedang dikhitbah laki-laki lain ini tidak diperbolehkan. Nah, sampai jelas apakah khitbah yang pertama diterima atau tidak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu akhul mu'min fala yahillu lahu an yabta'a ala bai'i akhihi wala yakhtuba ala khitbati akhihi hatta yadhara. Seorang mukmin itu saudara mukmin lainnya. Maka tidak halal baginya untuk menawar sesuatu yang sedang ditawar saudaranya. Yang kemarin saya bahasakan, saya contohkan kayak orang yang sedang menawar mobil. Ya. Ketika tawaran itu belum akad, ya, dan Anda tahu bahwa mobil itu sedang ditaksir orang lain, maka tunggu sampai ada kejelasan. Demikian pula itu dalam urusan bisnis, urusan akad, termasuk dikatakan wala yakhtuba ala khitbati akhihi hatta yadara. Tidak boleh pula dia mengkhitbah perempuan yang sedang dikhitbah saudara laki-laki.
sesaudara mukminnya. Sampai ada kejelasan bahwa khitbah itu diterima atau tidak. Ketika diterima selesai peluang, kalau tidak diterima maka Anda boleh datang melanjutkan proses lamaran. Hadis rawahu Ahmad wa Muslim. Berikutnya, pembahasan berikutnya an-nadharu ila al-makhtubah. Seorang laki-laki yang mau mengkhitbah seorang perempuan, dia boleh melihat bagian yang dibolehkan secara syariat. Wajah, tangan, ya. Tangan maksudnya apa namanya? Karena aurat perempuan itu adalah wajah dan telapak tangannya. La yura minal mar'ati illal wajhu wal yadain. Ya. Seperti auratnya wanita ketika sholat. Minimal itu kalau jumhur ulama itu. Wanita itu auratnya seperti orang sholat. Yang boleh kelihatan wajahnya dan telapak tangannya. Kaki pun juga kadang-kadang sekarang aneh-aneh. Atasnya kudungan, di sore rokat. Itu enggak, itu atau di sore pensil. Nah, itu kan. Kadang-kadang Mbak repot sekarang itu sebenarnya enggak standar itu untuk aurat. Terus ngono senam pisan. Nah, gitu kan. Nah, saya sering pesan ke Pak RW kan. Ya, ini tanggung jawab kita bersama lah, tolong yang dekat dengan Pak RW yang pengurus juga mengingatkan gitu loh. Dan di acara-acara terutama yang begitu-begitu itu kurang gerak wanita, tolong juga ya, pakaiannya dijaga yang sopan lah. Sopan secara norma budaya. Nah, apalagi pakai norma agama ya agak ketat lagi. Udah begitu di atas perempuan juga yang gini-gini. Aduh, kadang-kadang aku rada gak enak saja. Mau boleh paling gurih sampai dilu. Ya jane ya sungkan ya teko tapi gak diundang RW gak teko itu goleki nanti ki Pak. Gak tahu teko diundang RW. Ngundang tapi secara ngono kan repot juga kita. Ini tanggung jawab bersama lah kita. Kita ini rumah tangga besar. Ya memang beda. Ya, perempuan auratnya agak beda dengan laki-laki. Ya. Jadi boleh seorang laki-laki itu datang kemudian melihat, mohon maaf saya ingin tahu. Ini kalau belum kenal ya, kalau belum kenal ya ingin tahu. Nanti direkayasa lah, ngeterno jajan, ngeterno mobil, gitu kan? Terus duduk bareng, situ didampingi sama ayahnya, sama keluarganya ngobrol. Oh ini tuh calon nih. Ya. Tiba gak podo karo fotone luwih ganteng timbang fotone. Kan kadang-kadang tiba luwih ganteng timbang fotone. Atau kebalikannya, lho, fotone gak podo karo sampean, Mas. Iki fotonya nggih Pak, foto saya foto 10 tahun yang lalu. Woi, beda nglamar wis saiki fotonya foto 10 tahun yang lalu. Oh, gak apa-apa, gak apa-apa. Mau beda 10 tahun kok. Ini perlu juga memastikan itu boleh dan bahkan itu sebagian ulama itu wajib. Karena apa? Karena kita akan membangun institusi keluarga. Suami harus memastikan calon istrinya, istri juga memastikan calon suaminya. Kalau ada pertanyaan, bolehkah kemudian tidak melihat? Ya boleh juga. Tapi justru sebagian para ulama itu lihat dulu. Kalau Anda memungkinkan lihat. Nah, apalagi sekarang teknologi udah sekali, ya kan. Wes saiki zoom dulu sama calon, pakai zoom dulu sama calon. Teknologi udah maju sekarang. Nah, soal lihat nggak usah diajari wes, dulu golek ide malah nusan. Tapi pertanyaannya boleh, bahkan itu juga dianjurkan untuk melihat sesuatu yang kira-kira itu menarik bagi dia. Namanya naluri, Pak. Islam itu tidak kemudian melarang, justru Islam itu ingin menyalurkan agar naluri syahwatnya laki-laki maupun perempuan itu disalurkan dengan cara yang benar. Islam melarang kemudian seorang laki-laki membujang nggak menikah, sebagaimana Islam juga melarang perempuan nggak menikah. Sekarang lagi tren itu, sudah mulai muncul beberapa ideologi. Terutama di kota-kota, suka menunda nikah.
Atau malah ada komunitas yang nggak mau nikah, merepoti ya, ngurusi anak, ngurusi ya, gak bebas. Padahal gue do iso dewe. Sekarang udah mulai muncul itu. Apa namanya itu istilahnya itu kemarin? Child apa itu? Child free itu apa itu? Jadi trennya sekarang itu nikah makin tua. Karena apa? Ditambah lagi sekarang dengan perempuan itu sudah punya kerjaan, sudah mapan, ekonomi sudah bisa cari sendiri, nggak butuh gaji suami. Terus ngapain ngerepot-repot nikah? Enggak. Hamil, dia anak, suwi, macam-macam pikirannya itu. Dan sudah mulai muncul. Coba di browsing saja beberapa makalah, sudah muncul itu. Bahkan sekarang usia pernikahan sudah mulai mundur. Dulu wanita usia 20 sudah menikah, bahkan dulu sebelum di bawah itu. Sekarang itu yang nikahnya sudah rata-rata 22 ke atas. Dan angka psikologis secara budaya kita, kalau sudah di atas 25 belum nikah itu agak repot. Ya, angka psikologis ya. Tapi di beberapa perkotaan metropolis, sebagian anak kita malah pilihan. Terus dia bikin komunitas sendiri. Komunitas gadis-gadis tua. Ya faktor karir, faktor pekerjaan. Karirnya sudah mulai meningkat, sudah mulai punya ekonomi, ya, sudah mulai punya gaji, sudah mulai punya posisi, bahkan sudah punya rumah sendiri, gitu kan. Ya. Jadi ini juga penting untuk dipahami. Ya. Hati-hati kalau kemudian kita punya keluarga, punya anak, kok gak pengen nikah, ya itu juga diajak dialog lah. Kenapa kok kamu gak mau nikah? Bapak kan juga pengen punya cucu, gitu kan. Digali kadang-kadang itu. Pak, sesibuk kerjaan wakeh. Ini juga penting ya, mengedukasi. Jangan sampai kemudian anak kita ini termasuk kena virus yang gak mau nikah. Akhirnya nanti apa? Ya sudah, kebutuhan biologisnya ditransaksikan aja. Naudzubillah min dzalik. Atau dia hanya melampiaskan secara online. Hati-hati loh, betul itu ada. Pelampiasan secara online, nggak normal itu nanti. Padahal tujuan pernikahan itu untuk di samping untuk menjaga izzah kemuliaan calon masing-masing suami dan istri, juga untuk menjaga keberlangsungan keturunan. Negara yang saat ini menjadi anak-anak mudanya, trennya anak-anak sekarang, orang katanya Korea, ya, Korea, Jepang, itu termasuk sekarang sudah kesulitan. Angka pertumbuhan dan kelahiran itu sudah mulai jarang sekarang. Di negara-negara yang seperti itu, angka kelahiran itu, angka pernikahan, ya otomatis nanti akhirnya pada zaman tertentu, pada periode tertentu, beberapa negara itu akan kehilangan generasi. Sementara kita sama Islam dianjurkan malah punya banyak anak. Disuruh kita mempercepat nikah, kemudian disuruh juga untuk punya keturunan. Tazawwadu al-wadud al-walud. Menikahlah kalian dengan perempuan yang lebih jiwa perempuan, enggak tomboy. Artinya apa? Sayang, ya, sayang sama suami. Kemudian al-walud yang bisa memberikan keturunan banyak. Satu. Depan saya itu kecil sudah 4. Ya, dokter Effendi sudah 4 kecil. Ya. Biasanya suka ke rumah ya. Jadi boleh itu. Karena itu dibolehkan untuk menikah, untuk melihat. Lah ini idza khataba ahadukum al-mar'ata fa in istata'a an yandura minha ila ma yad'u ila nikahiha falyaf'al. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan, jika memungkinkan,
maksudnya ini prioritas. Jika mampu, hendaknya dia melihat dulu dari calon wanitanya itu apa yang menarik baginya untuk menikahinya. Macam-macam loh Pak. Nah, ini naluri ini. Masing-masing orang bisa beda-beda kadang-kadang. Ono sing delok dhuwure. Ono sing delok kulite. Ono sing delok rambute. Oh, enggak boleh Pak, rambut sang buka sih rambute ya. Enggak boleh ini, jangan nanti aku pengen sing keriting. Sampeyan takok. Tok koncoe teko bapake, Pak, anake keriting mboten. Oh, dari situ suruh buka. Oh, gak keriting, oh, mboten situ. Wajah dan telapak tangan. Cantik dan gak cantik itu relatif kok. Relatif. Bagi ini cantik. Ono sing manis sih, ono sing ayu nih, ono sing bangir, ono macam-macam. Orang-orang itu. Tapi intinya naluri masing-masing orang itu ada. Dibolehkan. Fa in istata'a an yandura ilaiha falyandur. Jika mampu berkesempatan untuk melihat calonnya, maka silakan melihat. Berikutnya, al-mawadi' allati yunduru ilaiha. Sudah ini ya. Bagian mana yang boleh dilihat dari wanita yang mau dikhitbah? Fadhahabal jumhur min ulama'i ila anna ar-rajula yanduru ilal wajhi wal kaffaini la ghair. Jumhur ulama berpendapat boleh melihat atau boleh dilihat dari wanita calon yang dikhitbah itu wajah dan telapak tangannya. Dia ini enggak boleh delok petise, delok sikile, delok rambute, delok iku engko. Allah sudah punya hikmah kok. Allah itu sudah punya, Allah Maha tahu tentang kita. Allah itu Maha tahu tentang kelebihan dan kelemahan kita. Soal hasrat itu semuanya kita punya, tapi Allah sudah punya sistem. Karena pada dasarnya kita mengetahui dulu, saya sampaikan di awal, bahwa rezeki, kematian, pasangan, itu sudah ditakdirkan sama Allah. Siapa akan berpasangan siapa. Kita akan ketemu siapa. Itu takdir sudah ada. Ini kita tinggal melakukan proses yang memang itu gaib sementara buat kita. Kita juga nggak tahu kenapa kemudian saya sekarang ketemu dengan pasangan kita. Kita nggak tahu dulu. Bahkan bukan rencana kita. Kakak saya itu umpamanya itu dulu ya memang pekerjaannya itu sampai keluar pulau, dagang gitu. Ya ternyata ya dapat istrinya juga satu kecamatan. Ya, karena bapak saya teman dengan bapaknya dia, bapaknya. Ya. Kemudian bapak ini di sana sudah anaknya di padahal dia keliling kemana-mana sudah ke Sumatera sampai ke Irian sampai ke Ambon gitu. Dagang. Ini contoh saja. Ternyata kemudian ya dulu katanya mau dapat dari Jakarta nggak jadi, dapatnya anak tetangga. PU tanggo dewi. Nah, gitu kan. Jadi takdir sudah itu. Tinggal jenengan niatnya ditata, ikhtiar dimaksimalkan sesuai dengan harapan kita. Sudah nanti akan ketemu jodohnya. Janji Allah as-salihun was-salihat as-salihin. Wat-tayyibun lit-tayyibat. Yang laki-laki yang baik akan dipertemukan dengan perempuan yang baik, perempuan yang baik juga akan dipertemukan dengan laki-laki yang baik. Enggak akan salah tukar Allah itu. Nah, sudah. Bahkan sampai Allah mengatakan apalagi pentingnya agama gitu. Wala 'abdun mu'minun khairun. Nah, seorang laki-laki budak muslim itu lebih penting daripada seorang laki-laki yang ganteng tapi kafir. Nah, gitu. Bagi perempuan, kalau perempuan nggak boleh ya menikah kecuali dengan muslim, sesama muslim. Kalau laki-laki boleh menikah dengan ahlu kitab. Seorang wanita yang akidah Yahudi atau Nasrani boleh.
Tapi tentu harapannya diharapkan kemudian dengan pernikahan itu dia bisa mengislamkan istrinya. Tapi kalau tentu istri kita muslimah, nah tentu itu jauh lebih penting ya, karena kita jelas akidahnya. Berikutnya, bolehkah seorang laki-laki, seorang perempuan melihat calon suaminya? Sebagaimana tadi, calon suami boleh melihat calon istrinya, maka calon istri juga boleh melihat calon suaminya. Kedua-duanya akan melangsungkan proses pernikahan. Berikutnya at-ta'arruf ala sifat. Nah ini. Setelah kita melihat, gitu kan? Ini kan menggambarkan situasi di mana seseorang calon suami dan calon istri belum saling mengenal. Maka pertama dilihat dulu kan begitu. Dia baru tahu kabar-kabar. Dilihat dulu. Nah, setelah dilihat itu ada ketertarikan, kemudian lebih mendalami sifat-sifatnya. Ya. Kayak apa sih kita dapat informasi dari tetangganya, kita dapat informasi dari, atau kadang dibalik strateginya. Cari informasi dulu dengan calon, gitu, supaya nanti nggak melukai gitu kan. Cari informasi dulu tentang calon, oh ternyata ini bagus anaknya. Baru kemudian dia datang melamarnya. Intinya itu boleh diberikan. Qala al-Ghazali fil Ihya wa la yustawsafu fi akhlaqiha wa jamaliha illa man huwa basirun shadiqun khabirun bil zahiri wal batin wa la yamilu ilaiha fayafrutu fis sana'i wa la yahsuduha fayaksur fattiba'u ma'ilatun ila mubti'iz zawaj. Luar biasa ya Ghazali ya. Dan tidak boleh menyampaikan sifat-sifat tentang calon itu kecuali orang yang jujur. Jadi kalau jenengan punya informan, punya orang yang menyampaikan informasi tentang calon itu, cari informan yang jujur. Nah, bukan yang kemudian yang baik dicitrakan buruk atau sebaliknya yang buruk dicitrakan baik, ya menambah-nambahi, enggak, sudah. Cari yang jujur kata Imam Ghazali. Sehingga dengan mendapat informasi itu valid. Informasi itu benar adanya, bukan ditambah-tambahi atau bukan kemudian dikurang-kurangi. Setahu saya begini. Insya Allah orang yang baik, keturunannya baik, bapaknya baik, temannya baik. Setahu saya begini. Cari orang yang jujur. Ya. Sekarang ada yang namanya biro jodoh, betul nggak? Ada yang biro jodoh. Biro jodoh juga punya etika dan punya kaidah-kaidah. Harus menjaga rahasia calon. Ya. Jenengan kalau ada yang datang menyampaikan data juga harus jujur. Kalau niat dari awal sudah jujur, insya Allah akan baik. Yang laki-laki juga jujur menyerahkan datanya, yang perempuan juga jujur menyerahkan datanya, kemudian difasilitasi, gitu kan, dan dijaga kerahasiaannya. Ya. Jangan sampai memang kemudian ketidakjujuran itu melahirkan fitnah. Dan itu kadang risikonya terlalu berat. Baik risiko pada calon suaminya maupun risiko pada calon istrinya. Ketidakjujuran itu dari awal itu bahaya. Kebohongan itu bisa melahirkan dendam. Bisa melukai hati dan sulit untuk kemudian maka lebih baik jujur saja. Sampaikan apa adanya. Ya. Tapi kalau aib yang sangat, nah itu disampaikan dengan cara yang baik. Nah, ini beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan ya saat kita melakukan khitbah. Ya. Sampai di sini, Bapak sekalian, masih ada yang mau tanyakan? Silakan, monggo. Oke. Bentar diulang lagi awal tadi. Oh, oke. Lanjut.
Ada khilaf ya, memang. Minimal susuan itu yang membuat anak itu sudah kenyang. Ada yang memang ini enggak, sekarang nggak bisa diukur bagaimana, teman ada khilafiyah di antara di kajian fikih itu. Seberapa banyak dia menyusu kemudian dia menjadi, nah, itu ada khilafiyah. Tapi kaidah besarnya adalah saudara sesusuan itu bisa menjadi mahram karena sesusuan. Nah, di sini ada khilafiyah di situ, Bang. Jadi artinya apa? Kalau sudah sesusuan ya, tapi di sini dikatakan nggak jarang ya. Ya, apa masih ada di daerah yang ya kalau sudah jarang ya, tapi ini kalau jarang cuma teori aja berarti. Teorinya seperti itu. Nah, tapi di Arab dulu itu banyak. Rasul saja itu kemudian menyusu ke Halimah As-Sa'diyah. Rasulullah lahir, nggak lama kemudian ibunya meninggal, kan begitu. Sangat mungkin kan? Ada seorang anak-anak yang kehilangan ibunya, itu mana ibunya meninggal dunia. Maka otomatis ibunya yang mestinya adalah ibu kandungnya, yang menyusuinya, maka tidak bisa menyusuinya karena meninggal dunia. Ya kan? Akhirnya kemudian anak bayi ini diambil atau disusukan kepada wanita yang masih produktif bisa menyusui. Nah, ketika wanita ini nggak ada hubungan apa-apa, hubungan nasab dengan ibu kandungnya, maka nanti kemudian dia bisa menjadi mahram karena anak ini bersusu dengan wanita itu. Itu yang dimaksud dengan susuan. Jadi pahami ya kasusnya. Nah, kalau kemudian wanita ini punya anak perempuan, kemudian yang menyusui ini anak laki-laki, maka laki-laki dengan anak perempuan itu menjadi mahram karena satu susuan ke ibunya. Padahal tadi bukan nggak ada hubungan keturunan. Jadi pahami ya? Nggak ada hubungan keturunan tadi itu. Tapi karena kemudian dia menyusui, maka itu menjadi sebab anak itu menjadi mahram karenanya. Nah, ketika dia udah besar nggak boleh menikah. Itu bukan adik kandung saya, bukan siapa-siapa. Ya, tapi Anda sesusu. Nah, itu nggak boleh. Gimana? Kalau lupa ya beda lagi. Hilang. Tapi kalau sudah tahu nggak boleh ya. Namanya lupa ya. Nggak ada hukum orang lupa itu. Nah, orang nggak tahu lupa itu nggak ada hukum. Gitu. Iya. Ya betul. Aibnya itu kalau aib yang kira-kira itu bisa merusak akal, merusak kepercayaan. Nah, itu bisa disampaikan meskipun nggak harus detail. Nah, jangan sampaikan detail gak situ. Wah, itu juga melukai yang menyampaikan. Gitu. Nah, jadi intinya ya ini kan norma ya. Orang akan tahu juga bahwa Anda itu menutup-nutupi aib. Tapi kalau aibnya nggak prinsip, nggak perlu. Nah, ataupun kemudian gimana ya, mohon maaf ini ya namanya Bapak Ibu sekalian ya kita ini nggak ada yang sempurna ya. Nah, apakah berkenan jika ada kekurangan anak saya, disampaikan aja, itu kan. Dan jangan buka kemudian kalau aib itu sifatnya sudah selesai, jangan dibuka lagi. Sudah selesai, sudah nggak ada persoalan apa-apa, jangan dibuka-buka lagi. Itu buka-buka borok yang itu nggak perlu. Apa kepentingannya ketika dia ingin bertanya itu? Mohon maaf, dulu pertanyaan begini umpamanya. HIV. Nah, ini kan. Ada seorang, apakah laki-laki perempuan, dia punya HIV. HIV pun macam-macam. Ada HIV karena korban orang tuanya. Ataukah dia sendiri pelaku sebelumnya. Sehingga kemudian HIV itu sampai hari ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ini wallahualam ya. Para ulama berpendapat jika calonnya punya HIV dan HIV ini akan berpengaruh, akan menular karena hubungan seksual dengan pasangannya, maka nggak boleh ditutupi.
Sing kene HIV sing padha HIV gak apa HIV plus ketemu plus jadi min gitu. Ini teori fisik. Nah, ini dia ya sudah. Udah setawakal sama Allah gak apa-apa ya sudah. Ya ini contoh gitu. Punya kena HIV, tapi kemudian ditutup-tutupi, ternyata berangkat kemudian HIV nggak boleh. Nah, karena apa itu bisa otomatis itu bisa sebagian para ulama malah nggak boleh kan? Atau berobat dulu atau bagaimana ya. Tapi kalau kemudian ada bekas cacat kita, luka kita, masa-masa yang lalu kita sudah tobat, sudah selesai, ya, jangan dibuka-buka lagi. Faktanya dia sudah baik sekarang. Jadi ya memang ya masing-masing orang beda-beda. Ada sampai takut detail, orang situ. Ada yang kemudian ya apa namanya bertanya menginformasi yang umum, yang kira-kira anaknya jujur, gitu kan, anaknya baik. Ini dulu pernah kuliahnya, pernah nggak lulus. Ayo nggak usah cerita gitu itu, nggak usah sampai detail begitu. Oh. Itu nanti lah itu sudah itu kita begitu dan nikah ya aku pengen tahu tahu gak harus sebab menunda kuliah sampai setahun itu nggak harus yang begitu yang sifatnya nggak prinsip itu nggak perlu kemudian diungkapkan. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih, dengan ukur lah kira-kira siapa. Ada yang lain? Monggo. Bagaimana dengan kitab yang batal? Dengan khitbah yang batal. Ya nggak apa-apa. Khitbah itu belum ada ikatan apa-apa secara syariat. Jadi orang yang masih khitbah sebelum nikah, kata bahasanya sebelum janur kuning, ketika dipasang, maksudnya sebelum ada akad nikah, dia itu belum siapa-siapa. Dia statusnya masih calon. Cuma yang nggak boleh tadi itu adalah menghitbah, orang sudah dikhitbah. Tapi orang sedang khitbah itu belum punya hubungan apa-apa secara syariat. Tanggung jawab menafkahi belum, gitu loh. Belum ya. Kamu sudah khitbah saya nafkahnya, belum ada tanggung jawab. Ada orang yang sudah khitbah, kemudian nunggu 3 bulan, nunggu 4 bulan. Bahkan ada yang sepakat tahun depan nikahnya. Nah, itu belum ada hubungan apa-apa, maka nggak boleh kemudian kayak mobil dipakai kemana-mana tadi itu. Itu belum ada apa-apa, belum punya SIM jenengan. SIM-nya itu ketika sudah akad nikah. Qabil tu nikah wa taswijah bil mahal matu baru punya SIM diserahkan SIM wis sampean gawe gak apa-apa. Jadi jangan salah paham loh ya. Jadi orang khitbah itu belum secara hukum positif juga nggak ada hubungan apa-apa. Secara hukum agama dia juga belum pasangannya. Dia masih calon. Nah, jadi jangan macam-macam. Jangan berbuat lebih jauh. Belum apa-apa, ini belum milik Anda. Sehingga dimungkinkan dalam satu peristiwa kemudian nggak berlanjut, mungkin saja. Oke, ada lagi yang lain? Monggo. Muakeh sing takon. Monggo. Soal dewa soal titipan itu. Edi monggo Edi, titipan soal ini. Waalaikumsalam. Wakai iki. Ora satu iki. Satu aku, satu titipan lu. Adakah fikih atau istilah tentang bangun nikah? Bangun nikah yang selama ini sampai detik ini bahkan saya pribadi khususnya belum paham tentang hal tersebut. Oke, terima kasih. Baik, dalam fikih nggak ada istilah bangun nikah. Maksudnya bangun nikah itu sudah nikah ya? Nah, itu memperkuat, maksudnya memperkuat institusi keluarga. Gitu ya. Nggak ada di dalam fikihnya ada bab sudah menikah kemudian dibangun lagi. Saya juga belum buka ya apa pengertian bangun nikah ini apa? Karena faktor keretakan. Ada indikasi. Coba gimana digambarkan tentang bangun nikah gimana? Prakteknya gimana bangun nikah? Saya sendiri kurang paham. Oke. Pengalaman di keluarga saya atau ambil saya pokoknya terus ada suatu masalah. Ya. Ada masalah dengan istri.
Oh. Oh, oke. Itu maksudnya. Oke. Maksudnya rumah tangganya mau retak, ya kan? Terus nyeluk tukang direnovasi gitu kan. Bangunnya direnovasi sehingga rubuh gitu kan. Kena angin puting kan. Nah, angin puting beliung, kena gempa, akhirnya rumahnya mau retak. Ki opo supaya rumahnya nggak retak, direnov. Nah, itu kan. Oke. Jadi dalam Islam itu yang bisa membatalkan pernikahan dan merusak pernikahan itu satunya disebut dengan cerai. Cerai itu ada dua caranya. Pertama, cerai itu apakah sharih atau tidak sharih. Kalau cerainya kalimat cerainya nyata, maka jatuh. Karena itu dalam persoalan agama jangan bermain-main dengan kalimat cerai. Saya ceraikan kamu. Kalimat cerai, nah, apakah mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Madura, yang penting kalimatnya itu kalimat cerai dan dia paham dicerai, maka jatuh talak itu. Cerai atau talak. Kalau kalimat talaknya itu kalimat sindiran, mulia nang wong tuamu, bosan lah, mulia nang wong tuamu, gitu kan? Itu belum jelas itu. Nah, itu yang dikonfirmasi adalah suami yang ngomong, Mas maksudnya piye Mas? Ya enggak ya kan akhir bulan mulai yo. Ya berarti itu bukan cerai. Maksudku, masa gak paham bapakmu? Tak cerai bang. Jatuh cerai. Hati-hati loh, nggih. Hati-hati. Sama setengah-setengah ya, gampang-gampang lah. Biasanya orang sedang emosi cerai. Oke ya. Nah, setelah cerai maka jatuh talak. Dalam Islam talak itu maksimal 3 kali. Talak pertama itu boleh rujuk dan tidak harus ada prosesi. Tidak harus. Dengan dia kemudian menggauli kembali istrinya, sudah otomatis dia sudah rujuk itu namanya. Nah, betul lah. Jadi nggak kemudian nggak harus malah ketahuan awas diresti. Masalah biasa-biasa aja ya namanya rumah tangga gitu kan. Akhirnya kemudian jadi aib tersebar kemana-mana nggak perlu juga. Ya. Jadi merujuknya itu dengan kalimat boleh. Ya sudah Mas Purani dek ya bisa aku rujuk sampean. Selesai sudah itu talak satunya. Tapi ingat SIM Anda masih 2 lagi. Hati-hati. Ada masalah lagi, masalah keluarga, masalah ekonomi. Kalimat talak lagi. 2 kali sudah. Ya. Kemudian namanya hidup rumah tangga. Cobaan sana, cobaan sini. Ya. Kemudian ucap lagi, talak lagi. Ketiga sudah. Kalau sudah talak yang ketiga, itu namanya talak bait. Istri yang ditalak oleh suaminya dengan talak 3, maka boleh kembali kepada suaminya kalau dia sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah berhubungan dengan laki-laki suami keduanya itu. Ternyata dengan suami keduanya kemudian juga nggak rukun, kemudian dicerai sama suami keduanya, ya usah aku balik dengan suami dia. Aku balik yang pertama. Wes pengalaman 10 tahun 15 tahun aku jadi sepuro usah balik yang gini suami yang boleh. Tapi dengan syarat dia sudah menikah dengan laki-laki lain dan kemudian sudah berpisah. Kalau yang dia maksudkan bangun nikah itu kemudian memperbaiki niat kembali ya podo saling maafkan, disaksikan sama orang tuanya, sama mertuanya gitu. Sama saudaranya wes iki saksekno ya terus saiki purane ngakes namanya khilaf ya itu boleh-boleh saja tujuan yang baik dengan cara yang baik nggak apa-apa tapi itu tidak harus kalau ada suasana memang jenengan itu akan lebih menguatkan disaksikan bahwa kita semuanya ingin lebih baik lagi dengan niatnya baik itu boleh-boleh saja tapi nggak ada kemudian harus nggak ada itu mempersulit nanti malam ini. Lihat situasi, kondisi aja mau kemana yang lebih maslahat ya, boleh dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kedua, cukup satu aja. Terakhir si wonten. Nggih monggo. Ibu-ibu nggak kelihatan, ibu nggak ada yang tanya ibu-ibu. Diwakili bapak-bapak ibu nggih.
Iya. 3 bulan untuk yang cerai. Dengan apa? 3 kali. Ya. Betul. Ya. Yang kedua apa tadi? Ya. Oke, baik. Saya ulang lagi tadi ya, saya ada kelupaan satu ya. 3 faktornya. 1 ada orang dicerai. Ya, dicerai maka iddahnya adalah 3 bulan. Di sini ada khilaf saya sampaikan tadi, 3 bulan itu dihitung dari cerai 3 bulan atau dihitung masa iddah, masa sucinya, 3 kali suci. Nah, sehingga saya Imam Syafi'i berpendapat yang 3 kali suci. Nanti hitungnya kan beda ya. 3 bulan, salah satu ashur itu artinya situ 3 bulan itu dimulai dengan masa sucinya, itu khilafiyah di situ. Atau dari masa cerainya. Nah, yang kedua itu iddahnya wanita yang karena suaminya meninggal. Maka 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, ada iddahnya suaminya sudah meninggal dunia, tapi dia dalam keadaan hamil. Ya, dia dalam keadaan hamil. Maka dia harus menunggu sampai kelahiran anaknya. Nah, gitu loh. Nah, jadi ini ketika wanita sedang hamil, ya, nunggu sampai kelahiran anaknya. Jadi untuk yang sampaikan jenengan tadi itu ada khilafiyah tadi itu. Itu apa dengan masa sucinya? Nah, 3 bulan itu kan konsekuensinya kan harinya berapa lamanya. Ya. Apakah dihitung dari masa cerainya itu 3 bulan berikutnya atau kemudian dihitung? Itu pun harus dihitung dengan kalender Hijriyah. Bukan kalender Masehi. Ya, kalender Hijriyah karena kita jalan syariat Islam. Kalender Hijriyah cuma 29 atau 30 hari. Dalam kalender Hijriah tidak ada 28, tidak ada 31. Yang ada cuma 29 dan 30 hari. Total kalender Hijriah itu 354 atau 355. Kalau kalender Masehi itu 365. Sampai selisihnya ada 12 hari atau 11 hari. Itu nggih, jadi ada perbedaan pendapat tentang masalah apakah dari perceraiannya atau kemudian masa sucinya. Kalau masing-masing orang headnya bisa beda-beda. Ada yang headnya seminggu, ada yang headnya bisa 15 hari, atau masing-masing orang bisa berbeda-beda masa headnya. Sehingga konsekuensinya berbeda pula kemudian jumlah hitungan harinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian nggih yang oh ya. Apakah orang yang ini juga di sini ada yang para ulama ada yang cukup ketat, ya, ada yang agak fleksibel. Nah, jadi kalau kemudian sebagian jumhur berpendapat kalau tidak ada tidak ada udzur yang kemudian sangat penting dia harus keluar rumah, maka tidak perlu keluar rumah. Maksudnya sih bukan nggak metu blas kok omah mboten ngoten. Yang tangga wis ora apa-apa, jalan-jalan kemana melok RT duwe acara apa? Nang kene Tulungagung nang pantai melok-melok. Enggak perlu itu acara-acara enggak penting, enggak ada hubungannya dengan begitu, enggak perlu. Enggak boleh. Jadi yang dia maksud itu memperbaiki di rumah itu artinya sebagian para ulama itu berpendapat jadi itu hal-hal yang tidak sangat penting ya. Untuk hal yang sangat penting umpamanya memang dia bekerja. Jadi intinya itu sebenarnya juga memberikan satu pemahaman bahwa dia dalam masa berkabung. Nah, masa berkabung. Jadi ketika masa berkabung, jangan malah bersolek, kemudian malah jalan-jalan dengan teman-temannya, komunitasnya kemana-mana, ke mall, orang nggak duwe, nggak boleh itu. Masa iddah tetap ya, adabnya adalah dia lebih banyak di rumahnya. Karena sebelumnya bekerja buat wanita bukan wajib. Ingat ya, yang wajib bekerja itu suaminya, bukan istrinya. Ini produknya penting ini.
Yang wajib bekerja itu suaminya, bukan istrinya. Yang wajib menafkahi keluarga itu suami, bukan istri. Tapi istri karena dia sudah punya karir, sudah bekerja, gitu kan, dan tidak mungkin ditinggalkan, umpamanya ya boleh saya sebatas sesuatu yang darurat yang dia boleh melakukannya. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian ya pemahaman kita hari ini, dan bab berikutnya kalau kita nggak ada halangan kita akan bahas tentang masalah akdu zawaj, akdu nikah. Ya. Bagaimana tentang akad nikah. Nah, di kalimatnya kadang-kadang kan ada yang ketat banget, ada satu nafas. Ada yang tidak satu nafas, kalau nggak satu nafas nggak sah. Nanti kita bahas di pekan yang akan datang, kemudian dimudahkan untuk kita bertemu kembali. Baik, demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan apabila ada hal-hal yang mungkin kurang sempurna jawaban saya ya, karena keterbatasan, dan insya Allah sama kita akan mendalaminya ya, untuk mencari dan memahami dengan lebih baik lagi. Mari kita akhiri dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrastah, wa la 'aiban illa satartah, wa la dhallan illa hadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la jahilan illa 'allamtah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limuallimina wa limashayikhina wa liman lahum haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'awat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.